siapkan sebagai lagu pembuka. Bersoraklah umat Kristus, puji syukur 642. Kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi misa kita mendoakan arwah Mama Anna Chow Sufang yang 15 tahun yang lalu dipanggil ke rumah Bapa. Semoga berbahagia di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Hari ini bersama dengan Gereja Universal kita merayakan peringatan wajib Santo Timotius dan Titus Uskup. Timotius dan Titus adalah murid dan rekan kerja Paulus. Kepada mereka, Paulus menulis surat pastoral yang berisi norma untuk tata pengembalaan dan reksa pastoral jemaat. Timotius berasal dari keluarga campuran, ayahnya Yunani dan ibunya Yahudi. Dan berkat perjumpaan dengan Paulus, ia menjadi pengikut Kristus, kemudian menemaninya dalam perjalanan misi yang pertama. Sementara Titus semula adalah orang Yunani dan berkat perjumpaannya dengan Paulus,
ia juga menjadi pengikut Kristus. Mari kita hening sejenak, kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, terutama panggilan perutusan kita juga dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Namun demikian mari kita juga menyadari segala kelemahan dan dosa kita agar kita pantas merayakan peristiwa misteri iman kita pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Santo Timotius dan Titus telah Engkau limpahi semangat merasul yang tangguh. Semoga berkat doa dan teladan mereka berdua, kami mampu hidup benar dan saleh di dunia ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari
keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayannya itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Penunjukan 70 murid dan juga pengutusan mereka untuk pergi berdua-dua menunjukkan bahwa perutusan yang dibuat oleh Yesus, penunjukan yang dibuat oleh Yesus ini juga untuk kepada semua orang yang percaya kepadanya, bukan saja orang-orang yang berada di dalam jenjang atau di dalam sebuah jabatan tertentu. Artinya, Yesus ingin melibatkan semakin banyak orang untuk pergi mewartakan kabar sukacita. Dan pengutusan berdua-dua ini tentu mempunyai maksud, yaitu supaya mereka pergi bersama. Perutusan dalam arti sebuah komunitas, bahwa mereka diutus pergi bersama, pergi untuk bersama-sama mewartakan kabar sukacita. Tentu saja supaya menghindari bahwa pewartaan Injil bukan sesuatu pekerjaan pribadi, lebih-lebih lagi bukan suatu prestasi pribadi,
bahwa mereka melakukan secara bersama-sama. Perutusan yang dibuat untuk mewartakan Injil pun telah ditegaskan juga bahwa perutusan itu tidak akan menjadi perjalanan yang mudah, karena Yesus mengatakan bahwa aku mengutus kamu seperti domba, anak domba ke tengah-tengah serigala. Simbol anak domba yang tidak memiliki suatu kekuatan, senantiasa berada dalam ancaman yang ada di sekitarnya. Begitu pula dengan perutusan kita, senantiasa memiliki tantangan, kesulitan, dan bahkan ancaman. Tetapi inti pewartaan tetap harus diwartakan, tidak boleh berhenti karena adanya ancaman. Untuk itulah kita harus tetap memiliki kepercayaan bahwa perutusan itu senantiasa bersama dengan sesama kita, lebih-lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka mari kita bersama-sama merenungkan kembali perutusan kita bersama-sama dengan saudara-saudari kita. Apakah selama ini saya mengandalkan Tuhan? Apakah saya selama ini justru merasa seperti melakukannya secara sendiri-sendiri, atau saya telah melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita mohon rahmat Tuhan agar perutusan kita, tanggung jawab kita sehari-hari terutama sebagai pewarta sukacita, senantiasa mengandalkan Tuhan agar semakin banyak boleh menerima kasih dan karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan umat-Mu yang kami unjukkan kepadamu pada peringatan Santo Timotius dan Titus. Berkenanlah memurnikan hati kami agar menjadi persembahan pantas bagimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada peringatan Santo Timotius dan Titus, demikian pula Engkau mengokohkan dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarkannya dengan kata-kata pewartaan, Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus,
Kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Olah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Aku senantiasa menyertai kamu, sabda Tuhan.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, semoga sakramen yang kami terima ini meneguhkan dalam diri kami iman yang diwartakan oleh para rasul dan dijaga dengan cermat oleh Santo Timotius dan Titus. Semoga kami mampu dengan cermat pula mengamalkan ajaran mereka dan kelak boleh masuk dalam kehidupan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.